Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ini sudah rangkaian, ibaratnya rangkaian mau terakhir karena sudah sampai di tempat manasik haji di Solo. Ini baru masuk dan udah pada kumpul tapi belum mulai. Nah, mau tanya sama tour leadernya dulu. Semoga juga kita di sini, insya Allah melakukan ilmu. Salah satu pelajaran yang kita ikuti Allah di sini, insya Allah, pokoknya pun hadir di majlis. إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua ini saja insya Allah kalau dua ini dilakukan maka betul-betul akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan contohnya? Ini banyak. Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya Bapak Ibu? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah. Kerjakan haji, kerjakan umrah juga. Fa innahuma yanfiyanil faqra wad dunub. Kenapa Bu? Karena haji ataupun umrah itu bisa menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Jadi kalau orang umrah niatnya betul, caranya betul, maka umrohnya itu bisa menghilangkan kefakiran pada diri. Bapak Ibu, para ulama menafsirkan hadis ini, kefakiran bukan hanya fakir harta, fakir hati, fakir mental, fakir pikiran, fakir harta sekali. Semua kefakiran pada orang yang umroh hilang. Dan juga dosa-dosa. Dosa orang yang umroh kalau dilakukan dengan benar maka hilang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja falam yarfut wa lam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu." Orang yang pergi haji ataupun umroh kemudian dia lakukan betul ya. Apa tadi contohnya? Lam yafsuq, tidak bermaksiat pada Allah, wa lam yarfus, dan dia tidak melakukan hal-hal yang berbau hawa nafsu. Kata Nabi, dia pulang dari umrah ataupun haji seperti orang yang baru lahir dari rahim ibunya. Hari kok gak pernah makan timlo ini kita ini. Kira-kira gimana? Berusaha untuk mencari apa enggak? Kira-kira. Kalau bapak gak mau bisa ditabuk sama ibu. Pak, ini orang tentu setahun sekali ke sini, pengen timlo, dicari Pak timlo seluruh Solo ini. Tapi karena kuasa Allah, pada hari itu semua timlo tutup Pak di Solo. Dapat yang kira-kira timlonya? Gak dapat. Kenapa? Karena manusia bisa berusaha, tapi terbatas. Usahanya terbatas. Bapak tahu dalam Al-Quran disebutkan di surat Yasin ayat terakhir, apa itu ayatnya? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah Tuhan kita kalau menginginkan sesuatu tinggal bilang jadi, maka akan terjadi. Boleh Pak kita berusaha cari, yuk cari timlo se Solo, nggak ada, timlo sudah habis semua.
Tetapi Allah kalau pengen sesuatu pasti terjadi. Kita saja sebagai tuan rumah malu kalau tidak bisa memenuhi keinginan tamunya. Apalagi Allah yang mana Allah disifati adalah Maha Pemalu, Bapak Ibu. Di hadis dari riwayat Imam Tirmidzi salah satunya dikatakan bahwa Nabi SAW bersabda, Innallaha hayyun karim. Allah ini Maha Pemalu. Yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ay yaruddahuma sifra. Malunya Allah kalau ada hamba angkat tangan minta sesuatu, turun tangannya dalam keadaan hampa, tidak Allah kabulkan, itu Allah malu sekali. Dan Allah Maha Malu, kata Nabi SAW. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan bosan minta sama Allah. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Minta sama aku pasti akan kabulkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah sebagai tuan rumah, kalau ada tamu yang minta apapun permintaannya, Allah kuasa untuk mengabulkan. Bahkan yang mustahil, menurut pikiran kita. Coba disebut ya lam-lam, atau yang sejajar dengan itu. Nah, ya lam-lamnya di bawah. Kalau kita di Indonesia naik pesawat, Pak, sejajar dengan ya lam-lam di atas pesawat. Kita mulai umroh kita dari sini. Tapi kalau dari Madinah, mana Bapak Ibu? Dari Madinah kita bisa mulai dari Dzulhulaifah. Nah, coba disebutkan Dzulhulaifah. Ada suatu daerah namanya Dzulhulaifah, dan di sana dibangun masjid dikenal dengan Masjid Dzulhulaifah. Kata Nabi, siapa yang dari Madinah atau orang-orang yang melewati Madinah, maka ambil mikotnya di Dzulhulaifah, di lokasi disebut hitam karena Nabi bersabda, fasawwadathu khotoya bani Adam. Sekarang dihitamkan karena kesalahan anak Adam, karena dosa-dosa anak Adam. Jadi dulu putih, terang sekali. Sekarang jadi hitam karena dosa-dosa anak Adam. Maksudnya bagaimana? Kata Nabi SAW, mencium hajar aswad tahuttul khotoy. Mencium hajar aswad itu menggugurkan dosa-dosa. Jadi kalau ada orang niat ikhlas lillahi ta'ala mendatangi hajar aswad, dia cium hajar aswad, maka dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahuttul khotoy, menghilangkan dosa-dosa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia hitam karena orang yang mencium dosanya dihilangkan oleh Allah. Jadi hitam. Berangkat dari Madinah ke Mekah untuk umroh. Oke, malam lewat, paginya Bapak Ibu persiapan. Ini nanti siang mau ke Mekah, Pak. Acara intinya apa itu? Umroh. Apa yang harus kita lakukan paginya? Bapak Ibu bisa mengambil sunnah-sunnahnya. Ini siang mau berangkat, paginya ambil sunnahnya. Apa sunnahnya, Bu? Pertama, mandi sunnah. Sebagian ulama berpendapat mandi sunnah ihram. Kenapa? Karena dilakukan sebelum ihram. Bulu kumis, mohon maaf, bulu ketiak, dan bulu-bulu yang biasa dicukur. Pak, ini kan hal-hal yang biasa kita lakukan kalau mau Jumatan, ya? Mau sholat hari raya dan lain sebagainya. Memang begitu. Mau umroh kita juga begitu, Pak. Kemudian yang lain, pakai wangi-wangian. Tetapi dalam wangi-wangian ini ada aturan, Bu. Tidak boleh wangi-wangian disemprotkan di pakaian. Nah, Bapak, wangi-wangian jangan disemprotkan di kain ihram, tetapi di mana? Di badan, di jenggot, di kepala, di leher. Nah, beberapa tempat yang memang harus kita kasih wangi-wangian. Nah, dipakai itu. Karena Nabi SAW pernah kedapatan di rambutnya mengkilap karena wangi-wangi yang dan diketahui oleh sahabat, dan itu sudah dalam kondisi ihram. Nabi kita pakai wangi-wangian, maka kita juga pakai wangi-wangian. Dan Bapak secara ini aja lah kita pikir,
pakaian itu aja. Kira-kira kalau kita nggak wangi, nanti bisa membuat orang lain tidak nyaman. Maka Bapak sebelum niat, pastikan kondisi tubuhnya wangi. Tetapi tidak boleh pakai wangi-wangian di kain ihram. Habis zuhur perjalanan ke mikot. Nah, coba Bapak Ibu ini sambil bayangkan, ini Bapak Ibu sedang melakukan ini. Sudah di Madinah. Ayo Bu, kita naik bis dari hotel ke mikot. Perjalanan 20 menit. Sudah mandi belum? Sudah potong kuku? Sudah. Sudah pakai minyak wangi Bapak-bapak? Sudah. Oke, sampai di mikot. Nah, sampai di mikot, Bapak Ibu, mari kita ke masjid dulu bareng-bareng. Kita sholat sunnah. Ada sunnah sholat 2 rakaat. Sebagian ulama berpendapat sholat sunnah ihram. Kenapa? Karena dilakukan sebelum niat ihram. Rakaat pertama, menurut Imam Nawawi, membaca Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Ibu, kita ke bis dulu. Di bis nanti baru niat. Nah, jangan niat sebelum di bis ya Bu ya. Nah, kenapa Bu? Karena tour leader atau motorway pengen memastikan bapak-bapak, ibu-ibu sudah dalam kondisi yang pas untuk niat. Contohnya bagaimana? Dari hotel sudah pakai kain ihram, Pak. Tetapi karena tidak biasa kalau nggak pakai celana dalam, pakai dulu celana dalam. Boleh apa enggak? Boleh. Tetapi kalau mau niat di mikot harus dicopot dulu. Maka biasanya tour leader akan keliling dulu di bis, Pak. Bapak masih pakai celana dalam. Loh iya, wajib itu SOP ya. Lah gimana? Yang sepuh-sepuh masih pakai jalan sudah niat sampai Mekah. Pak Ustaz, saya masih pakai celana dalam. Sudah sampai Mekah masih pakai celana berjahit. Repot. Nah, ikuti aturan dari pembimbing yang ada. Allahumma umratan. Coba dibaca. Labbaik Allahumma umratan. Apa artinya? Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk menjalankan ibadah Umrah. Ini salah satu sirahnya, salah satu kalimat untuk talbiyahnya, Pak. Ada yang lain, contohnya labbaika umratan, dan pakai Allahumma. Boleh. Mana yang Bapak Ibu dapati ada dalil di sana, silakan dipakai. Ya. Tetapi kita mayoritas pakai yang ini, Bapak Ibu. Labbaika Allahumma umratan. Baik Allahumma umratan. Ya Allah, Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk menjalankan umrah. Maka Bapak Ibu, kalau sudah labbaik Allahumma umratan, selesai baca itu benar-benar langsung harus menjaga larangan ihram. Oke, perjalanan dari mikot ke Masjidil Haram. Nah, apa yang harus kita lakukan di sana, Pak? Yang pertama tentu menjaga larangan ihram. Yang kedua memperbanyak membaca talbiyah. Apa talbiyah tadi? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu diperbanyak, Bu. Gimana kita mau menghayati kalau nggak hafal? Baca harapan nyanyi, Ibu hafalkan. Masih ada waktu sampai berangkat, hafalkan. Setidaknya setengah hafal sudah. Jadi nanti bisa dinikmati itu talbiyah. Hendaknya kita masuk dengan kaki kanan, kemudian masuk masjid dengan doa. Apa doanya? Sama seperti doa masuk masjid yang lain. Salah satunya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik atau Rabbighfirli waftahli abwaaba rahmatik. Atau boleh ambil antaranya. Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau ketika masuk ke masjid suci, beliau mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Boleh silakan. Dan baca juga ada apa-apa, nggak bisa. Tetapi kalau baca dapat pahala. Bapak Ibu pakai kaki kanan masuk ke
Kemudian jalan dulu agak jauh karena masjid ini masjid terbesar di dunia, Bapak Ibu. Ya, tidak usah kagum sama besarnya masjid, tapi kagumlah karena keutamaan masjid ini. Ya, nggak usah kagum sama kebesaran masjidnya. Ya, masjidnya pasti besar ya, dananya dari mana-mana ya, luar biasa. Bapak Ibu lihat, wah, ini masjidnya Pak, habisnya berapa triliun? Nggak usah dipikirkan. Pikirin aja Bu, gimana caranya saya bisa banyak ibadah di sini? Ka'bah yang mulia. Memang Ka'bah ini mulia. Memang Ka'bah ini berwibawa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Ka'bah ini Ka'bah yang mulia. Ini Ka'bah yang berwibawa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Ada ulama mengatakan, kalau ada orang melihat Ka'bah dengan maka seharusnya dia bisa meneteskan air matanya. Itu bisa menangis. Lihat Ka'bah aja itu bisa menangis. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu setiap hari menurunkan di rumah itu, yaitu di Ka'bah Musyarrafah, 120 rahmat, 120 rahmat sejajar dengan Hajar Aswad. Arahkan telapak tangan. Ibu coba lihat saya. Ini contohnya Ka'bah. Ini Hajar Aswad di sini Bu. Di sebelah sini Hajar Aswad. Saya jalan dari Rukun Yaman, kemudian sudah sejajar dengan Hajar Aswad. Ini sudah sejajar di mana? Nyejajarinnya gimana? Coba lihat dulu. Ada apa itu? Lampu hijau. Lampu hijau. Coba Pak. Ini sudah Hajar Aswad. Lampu hijau, coba lihat lampu hijau di sana. Ada apa enggak? Ya, karena adanya di Ka'bah bagian lampu hijau. Ada lampu hijau dibikin, Pak. Siapapun Bapak Ibu masuk ke pelataran Ka'bah, lampu itu terlihat jelas. Terlihat jelas sekali. Jadi orang kalau motor enak, tinggal lihat kanan kiri. Lampu Hajar Aswad. Kalau sejajar gampang dijajarin. Oh, sudah sejajar. Dikira-kira. Kalau sudah sejajar, angkat tangan kita, istilah ke Hajar Aswad. Angkat tangan, kemudian mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Kenapa angkat tangan? Karena menandakan kita tidak mampu untuk mencium. Karena awalnya Bapak Ibu itu mulai tawaf dengan mencium Hajar Aswad. Jadi harusnya orang tawaf itu datang ke Hajar Aswad, kita mulai tawaf yang pertama.